Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiawan dengan NIM 3123 10597. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS basis data. Apa itu DBSM? DBSM adalah singkatan dari Database Management System, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. DBSM adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengambil data dalam basis data. Dengan menggunakan DBSM, penggunaan dapat membuat, mengelola, dan mengakses basis data dengan lebih efisien. DBSM memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi pada basis data, termasuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data. DBSM juga menyediakan berbagai fitur seperti keamanan data, pemulihan data, integritas data, dan konsistensi data. Contoh DBSM antara yang populer adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. Setiap DBSM memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda, seperti aplikasi web, perangkat lunak perusahaan, atau sistem pengulangan transaksi online. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah kondisi di mana informasi yang sama disimpan dalam beberapa tempat atau format dalam basis data. Ini bisa disengaja atau tidak sengaja dan memiliki dampak negatif pada manajemen, penyimpanan, dan pemeliharaan data. Contohnya dalam sebuah basis data, jika informasi tentang seorang pelanggan disimpan di lebih dari satu tempat, itu adalah redundansi data. Dampak negatif dari redundansi data termasuk pemborosan ruang penyimpanan, kesulitan dalam pemeliharaan dan manajemen data, serta kesulitan dalam pencarian dan analisis data. Oleh karena itu, dalam desain basis data yang efisien, upaya harus dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan redundansi data sebanyak mungkin. Kecuali ada kebutuhan yang jelas untuk menyimpan data duplikat. Ini memastikan konsistensi, integritas, dan efisiensi data dalam sistem. Yang ketiga ada jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas dalam basis data adalah objek yang dapat dibedakan dan diidentifikasi secara unik, seperti pelanggan, produk, atau pesanan. Setiap entitas memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristiknya. Contohnya, entitas pelanggan mungkin memiliki atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dalam basis data relasional, entitas direpresentasikan sebagai tabel dengan setiap baris mewakili satu entitas dan setiap kolom mewakili atributnya. Konsep entitas penting dalam desain basis data karena membantu mengidentifikasi objek-objek kunci yang perlu direkam dan atribut-atribut yang terkait. Yang keempat ada apa itu composite key. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel basis data. Dalam hal ini, kombinasi atribut tersebut menjadi kunci premier yang membedakan antara satu baris dengan yang lainnya. Contoh sederhana adalah penggunaan kombinasi ID pelanggan dan nomor pesanan dalam pesanan untuk menentukan entitas pesan yang unik. Penggunaan composite key umumnya terjadi ketika tidak ada satu atribut tunggal yang cukup untuk memberikan identifikasi unik, atau ketika lebih dari satu atribut diperlukan untuk mencerminkan keunikan suatu entitas. Yang selanjutnya, apa kegunaan index key? Index key digunakan dalam basis data untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan penggabungan data. Ini adalah struktur data yang memetakan nilai-nilai dari satu atau lebih kolom ke lokasi fisik data yang sesuai. Keunggulan indeks key meliputi peningkatan kinerja pencarian, pengurangan overhead, percepatan pengurutan, dan meningkatkan kinerja operasi penggabungan.
Meskipun indeks K meningkatkan kinerja, pembuatan juga menambahkan overhead penyimpanan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, indeks K harus dibuat secara bijaksana hanya untuk kolom-kolom yang sering digunakan dalam operasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa jenis arsitektur basis data dan sebutkan. Tentu berikut adalah jenis-jenis arsitektur basis data secara singkat. Basis data terpusat. Semua data disimpan dan dikelola dalam satu server pusat. Ini sederhana dan mudah dikelola tapi rentan terhadap kegagalan tunggal. Yang kedua ada basis data terdistribusi. Data dibagi di antara beberapa server atau lokasi fisik yang terhubung. Ini meningkatkan kinerja dan ketersediaan tetapi memerlukan manajemen yang kompleks. Yang ketiga ada basis data terdistribusi terpadu, menggabungkan elemen dari arsitektur terpusat dan terdistribusi untuk memberikan kesan sistem tunggal bagi pengguna. Yang keempat ada basis data terdistribusi federasi. Data dikelola secara independen oleh entitas yang terpisah tapi dapat diakses melalui antarmuka standar yang didefinisikan dengan baik. Yang kelima ada basis data terdistribusi replikasi, melibatkan replikasi data di beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja. Setiap jenis arsitektur memiliki kelebihan dalam kelemahan tertentu dalam pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dan tujuan bisnisnya. Yang selanjutnya, apa saja level basis data? Nama file ganti. Berikut adalah penjelasan singkat dari rinci mengenai level basis data. Yang pertama, level fisik. Ini adalah tingkatan terendah di mana data